Jajit, kemarin Meme ketemu sama Bu Guru. Di mana, Me? Di supermarket waktu Meme beli susu. Katanya kangen sama murid-muridnya, termasuk Meme dan Jajit. Jajit juga kangen sama Bu Guru. Iya ya. Jadi Jajit, Iya, Jajit tahu nggak sih warga sekolah kita itu siapa aja? Siapa ya, Me? Mamamu termasuk warga sekolah bukan ya? Mama, papa, Iya. adikku, Iya. eyangku. Iya. Termasuk warga sekolah bukan ya? Papa, mama, eyang, adikku termasuk warga RT 5, Me. Termasuk warga sekolah bukan ya? Waduh, Meme juga nggak tahu. Kita tanya Bu Guru aja ya. Ayo, Me. Ayo kita lihat pembelajaran hari ini. Ayo. Ayo, Me. Halo, selamat pagi anak-anak TK Bina Kasih yang terkasih. Jumpa lagi bersama siapa? Iya betul, Ibu Tuin. Anak-anak, sudah siap semuanya belajar? Ayo sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur kepada Tuhan, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berguna untuk anak-anak. Sudah siap? Oke, kita akan tepuk ikan. Nah, tepuk ikan, berenang-renang, mencari makan, sudah kenyang, lalu diam. Ambil sikap yang baik. Jangan sambil bermain-main ya anak-anak hebat. Tangan diletakkan di dada seperti ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkatilah kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bina Kasih siap tumbuh kembang luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita masih akan belajar dengan tema lingkunganku, sekolahku. Jika kemarin belajar dengan Bu Ria tentang identitas sekolah kita yang tercinta, TK Bina Kasih, pasti semuanya lebih mengerti ya anak-anak. Sekarang anak-anak akan diajak Bu Tuin untuk mengenal lebih dekat tentang warga sekolahku. Waduh, siapa saja ya yang bisa disebut dengan warga sekolah? Nah, anak-anak, sekarang Bu Tuin akan mengajak kalian untuk berkenalan. Waduh, pasti semuanya sudah kenal ya. Tetapi Bu Tuin ingin anak-anak lebih mengenal warga sekolah di TK Bina Kasih bersama Kak Agatha. Nah anak-anak, kali ini Kak Agatha akan menunjukkan siapa saja warga sekolah di TK Bina Kasih. Yuk kita panggil satu-satu. Halo Miss Hani, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Agatha. Silahkan Miss Hani ceritakan. Baik. Halo anak-anak, selamat pagi. Kemarin waktu video MPLS anak-anak sudah tahu ya Miss Hani tanggung jawabnya di TK Bina Kasih sebagai kepala sekolah. Nah hari ini Miss Hani akan menceritakan pada anak-anak tugas kepala sekolah itu apa ya. Tugas kepala sekolah adalah mengelola sekolah. Di antaranya Miss Hani mendampingi Bapak Ibu guru dan karyawan dalam bekerja agar bisa bekerja dengan baik. Dan juga memastikan sekolah berjalan dengan baik sehingga anak-anak dapat belajar dengan baik dan dapat belajar dengan nyaman. Selain itu, Miss Hani kadang mewakili lembaga ini untuk bertugas keluar. Begitu anak-anak. Begitu Mbak Agatha. Ya, itu tadi adalah tugas Miss Hani sebagai kepala sekolah. Terima kasih Miss Hani. Sama-sama.
Nah, anak-anak, ini siapa ya? Ini adalah Pak Edo. Silahkan Pak Edo ceritakan tugas Pak Edo di TK Bina Kasih sebagai apa ya? Terima kasih Mbak Agatha. Halo anak-anak, Pak Edo bertugas sebagai staf administrasi dan juga keuangan di TK Bina Kasih. Untuk tugas administrasi, Pak Edo membuat surat, membuat pengumuman yang berkaitan dengan hal sekolah. Yang kedua, Pak Edo bertugas sebagai staf keuangan di TK Bina Kasih, menerima pembayaran uang sekolah dari anak-anak, dan saat nanti masuk, anak-anak bisa menabung di Bank TK Bina Kasih bersama Pak Edo. Itu adalah tugas dan juga kewajiban Pak Edo di TK Bina Kasih. Begitu Mbak Agatha. Nah, terima kasih Pak Edo. Itu tadi adalah tugas atau kewajiban Pak Edo sebagai staf administrasi dan keuangan di TK Bina Kasih. Sekali lagi terima kasih ya Pak Edo. Terima kasih Mbak Agatha. Terima kasih anak-anak. Dadah. Kalau yang ini sudah kenal kan pasti anak-anak? Ini adalah Pak Yono. Pak Yono silahkan ceritakan tugas Pak Yono di TK Bina Kasih sebagai apa ya? Ya, terima kasih Mbak Agatha. Halo anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, tugas saya adalah sebagai penjaga saat anak-anak bermain di luar, dan saya juga tugas kebersihan untuk menjaga kebersihan sekolah ini. Demikianlah tugas dari Pak Yono. Selamat pagi. Begitu Mbak Agatha, terima kasih. Iya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah tugas Pak Yono sebagai penjaga sekolah dan juga petugas kebersihan. Terima kasih Pak Yono. Ya, sama-sama Mbak Agatha. Nah, anak-anak, selanjutnya ada siapa ini? Wah, ini adalah Bu Ana. Tugas Bu Ana apa saja ya? Terima kasih Mbak Agatha. Halo anak-anak, ini adalah Bu Ana. Bu Ana adalah seorang konselor di TK Bina Kasih. Tugasnya apa ya sebagai seorang konselor? Yang pertama, Bu Ana menjalin komunikasi kepada papa mama. Komunikasi itu berbicara, ngobrol-ngobrol sama papa mama tentang perkembangan dan pertumbuhan kalian di sekolah. Nah, yang kedua, Bu Ana juga melakukan pengamatan terhadap tumbuh kembang kalian bekerja sama dengan ibu guru. Dan Bu Ana melakukan tes deteksi dini bekerja sama dengan puskesmas. Nah, yang ketiga, Bu Ana setiap 1 bulan sekali akan masuk ke dalam kelas kalian untuk belajar dan bermain bersama kalian, mengajar apa ya? Pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Bu Ana akan membawakan materi tentang sopan santun, sikap anak yang mandiri, sikap anak yang baik, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, Bu Ana juga bisa menjadi sahabat kalian. Dalam sedih maupun dalam keadaan senang, kita bisa bermain bersama. Anak-anak juga boleh berbicara atau ngobrol dengan Bu Ana tentang keadaan suasana hati kalian setiap hari. Boleh ya? Oke. Nah, selain sebagai konselor, Bu Ana membantu kepala sekolah sebagai wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Tugasnya apa ya anak-anak? Yang pertama, Bu Ana membuat jadwal program sekolah selama 1 bulan. Kegiatannya anak-anak apa saja ya dalam 1 bulan? Nah, itu Bu Ana yang membuat jadwalnya. Yang kedua, Bu Ana juga membuat jadwal ekstrakurikuler dan memastikan kegiatan ekstrakurikuler dapat berjalan dengan baik. Nah, tugas yang ketiga, Bu Ana akan mengatur pembagian kelompok kelas. Nah, yang keempat, Bu Ana juga membuat program belajar loh untuk papa mama. Wah, kenapa ya papa mama harus belajar juga? Iya, papa mama akan belajar bersama-sama dengan Bu Ana juga belajar. Nama programnya Parenting Anak-anak. Nah, papa mama bisa belajar supaya lebih pintar lagi dalam mendampingi kalian di rumah. Nah, tugas yang terakhir apa ya? Bu Ana juga mendampingi kalian ketika kalian mengikuti lomba atau pentas seni baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan masih banyak lagi tugas-tugas Bu Ana untuk kalian di TK Bina Kasih. Nah, itu tadi tugas Bu Ana sebagai konselor dan sebagai wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Begitu Mbak Agatha. Hai anak-anak, itu tadi adalah tugas Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Sama-sama Mbak Agatha. Bye-bye anak-anak. Selamat pagi.
Nah, anak-anak, selanjutnya ini siapa ya? Tentu anak-anak pasti sudah mengenal. Ini adalah Bu Asri. Silahkan Bu Asri. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Nah, anak-anak, kalian sudah mengenalkan sama Bunda? Bunda adalah Bunda Asri. Anak-anak, Bunda Asri mengajar di kelompok B3. Anak-anak, tugas Bu Asri apa ya? Tugasnya Bunda Asri di sekolah menemani anak-anak belajar dan bermain di kelas ataupun di luar kelas, yaitu juga menjaga anak-anak di dalam bermain supaya anak-anak bisa aman dan nyaman. Nah, anak-anak, selain itu Bunda Asri juga mengadakan penilaian ketika anak-anak belajar dan mengumpulkan tugas, mengumpulkan hasil karya, itu dinilai oleh Bu Guru. Selain itu, Bu Guru juga membuat program untuk mengajar anak-anak. Anak-anak, kalian sudah tahu warga sekolah yang lain di kelas B3? Teman-teman kalian adalah ada Mbak Ola, Mbak Lisa, Mbak Ruth, kemudian Mas Bian, Mas Davin, Mbak Belvania, Mas Devin, dan Mbak Flavia. Itulah anak-anak, teman-teman kalian dari kelas B3. Bunda Asri juga membantu Miss Hani sebagai kepala sekolah, yaitu menjalin kerjasama kepada instansi atau lembaga lain seperti rumah sakit, puskesmas, gereja, sekolah lain, dan yang lain. Nah, itu anak-anak tugas dari Bunda Asri. Sudah mengerti sayang? Terima kasih. Nah, kalau ini siapa ya? Ini adalah Bu Siti. Bu Siti wali kelas berapa ya? Terima kasih Mbak Agatha. Selamat pagi anak-anak. Ingat nggak sama Bu Guru? Pasti kelompok B sudah tahu ya namanya Bu Guru. Siapa? Iya, yaitu Bu Siti Murwani. Nah, tugasnya Bu Siti di kelompok B adalah menemani anak-anak pada waktu belajar ya. Baik itu belajar di rumah seperti sekarang ini, dan mungkin nanti sebentar lagi kalau kita sudah masuk, sudah tatap muka, kita juga bisa belajar bersama. Nah, Bu Guru di situ nanti menemani anak-anak untuk belajar serta bermain bersama. Di samping itu tugasnya Bu Guru supaya berjalan dengan lancar, Bu Guru juga membuat yang namanya perencanaan pembelajaran. Nah, dalam perencanaan pembelajaran itu banyak sekali yang harus dikerjakan Bu Guru. Salah satunya adalah menyiapkan bahan atau materi yang akan kita pelajari bersama. Setelah itu membuatkan tugas untuk anak-anak. Nah, dari tugas itu Bu Guru bisa mengamati apakah anak-anak itu sudah pintar atau belum belajarnya. Nah, dari situ Bu Guru membuat penilaian. Nah, dari hasil penilaian itu nanti Bu Guru kumpulkan dari minggu ke bulan, akhirnya sampai ke 6 bulan yang namanya semester. Nah, setiap semester itu kan anak-anak menerima raport. Nah, itu adalah hasil penilaian pada waktu anak-anak mengumpulkan tugas. Anak-anak itu tugas Bu Siti di kelompok B2 ya. Nah, sekarang kelompok B2 itu ada siapa saja ya? Ingat enggak temannya anak-anak? Nah, kita sebutkan yuk. Ada Mas Valen, Mbak Frila, Mbak Velin, Mas Juna, Mas Yurdan, Mbak Angel, Mbak Elisa, Mbak Jenar, dan yang terakhir yaitu Mbak Kea. Itu teman kita yang ada di kelompok B2. Tetapi anak-anak, di samping Bu Guru menjadi wali kelas kelompok B2, Bu Guru ada tugas tambahan dari Ibu Kepala Sekolah sebagai wakil kepala sekolah dalam bidang sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu apa? Yaitu semua alat, itu baik gedung, mainan, atau alat-alat yang di dalam kelas. Nanti bagaimana pemeliharaannya, kalau rusak bagaimana, kalau habis bagaimana. Nah, itu nanti yang membantu adalah Ibu Siti. Nah, itu adalah tugasnya Bu Siti, tugas tambahannya. Itu aja ya anak-anak ya dari Bu Guru. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bu Siti. Wah, anak-anak, ini siapa ya? Ada yang tahu? Bah, halo anak-anak yang terkasih. Siapa ini?
Betul, Butuin. Butuin mengajar kelompok B1. Tugas Butuin sebagai wali kelas di kelompok B1 adalah menemani anak-anak belajar dan bermain. Apakah itu saja tugasnya anak-anak? Tidak ya, selain menemani anak-anak untuk bermain dan belajar, sebelumnya Butuin sudah membuat perencanaan apa yang akan Butuin ajarkan kepada anak-anak. Setelah itu Butuin juga melakukan penilaian ya anak-anak, melihat apakah anak-anak sudah bisa ataupun belum. Nah, anak-anak hebat, ayo kita mengenal warga kelas B1. Ada siapa saja ya? Iya, ada Mas Glory. Kemudian ada Queen. Kemudian ada Gwen, betul. Selanjutnya ada Vela. Wah, siapa lagi? Iya, Axel. Nah, yang terakhir adalah Nares. Itu tadi adalah warga kelompok B1. Nah, anak-anak hebat, selain sebagai guru, Butuin juga mendapat tugas tambahan dari ibu kepala sekolah kita yang tercinta, Miss Hani. Apa ya? Iya, betul. Tugas Butuin juga membantu tugas dari Bu Asri sebagai humas, menjalin komunikasi yang baik ya dengan pihak luar anak-anak. Nah, itu tadi adalah tugas dari Butuin. Sudah lebih mengerti ya anak-anak? Terima kasih sudah Mbak Agatha. Ya, terima kasih banyak Butuin. Sama-sama. Nah, anak-anak, kalau yang ini siapa ya? Ini adalah Ibu Ria. Silahkan Bu Ria. Halo anak-anak TK Bina Kasih. Tentu anak-anak kelas kakak ataupun kelas adik sudah tahu ya Ibu Ria. Ibu Ria mengajar di kelompok PKA. Nah, anak-anak di kelompok A, Ibu Ria menemani anak-anak belajar di kelas. Sebelum Ibu Ria menemani anak-anak belajar di kelas, Ibu Ria membuat perangkat pembelajaran yang nantinya akan Ibu Ria ajarkan di kelas. Selain menemani anak-anak belajar, Ibu Ria juga menemani anak-anak bermain, baik itu di dalam kelas maupun di halaman sekolah. Nah, anak-anak mau tahu siapa saja teman-teman anak-anak di kelompok A? Nah, yang pertama ada Mas Rian, lalu ada Mas Panci, Mas Nardus, Mbak Kanya, dan juga Mbak Kalista. Nah, itu tadi adalah warga kelas A. Nah, anak-anakku, selain menjadi wali kelompok A, Ibu Ria juga membantu Ibu Kepala Sekolah, Miss Hani, menjadi wakil kepala bidang kurikulum. Wah, apa ya tugasnya wakil kepala bidang kurikulum? Yaitu membuat perangkat pembelajaran atau program pembelajaran selama 1 tahun untuk anak-anak di TK Bina Kasih. Nah, anak-anak, ini adalah tugas Ibu Ria menjadi wali kelas A dan juga wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Itu saja Mbak Agatha. Terima kasih anak-anak. Terima kasih juga Bu Ria. Nah, anak-anak hebat, tadi sudah mengenal ya siapa saja warga di sekolah TK Bina Kasih. Ada siapa saja tadi? Iya, ada Miss Hani, kemudian ada Bunda Ana, ada Bu Asri, Bu Siti, Bu Tuin ya tentunya. Kemudian ada Bu Ria, ada Pak Edo, dan ada Pak Yon. Nah, anak-anak di TK Bina Kasih yang disebut warga sekolah yang Butuin ceritakan ini tadi ya anak-anak. Betul, pasti lebih mengerti sekarang siapa saja yang disebut sebagai warga sekolahku, termasuk anak-anak juga ya anak-anak. Nah, anak-anak hebat, kita hari ini sudah belajar banyak sekali, berkenalan juga dengan warga sekolah, tadi juga mengetahui tugas-tugasnya. Saatnya anak-anak membuat tugas hari ini. Wah, tugas hari ini tidak menggunakan alat dan bahan loh. Kita akan menirukan
Sajak, betul sekali. Seperti ini contohnya. Simak baik-baik. Kawan-kawan, tahukah kamu siapa warga sekolahku? Ada bu guru dan bapak ibu karyawan yang menyayangiku. Ada teman-teman yang selalu kurindu. Kami warga sekolah TK Bina Kasih saling mengasihi selalu. Nah, anak-anak hebat, ayo segera kerjakan tugasnya tadi ya. Tugas hari ini adalah menirukan saja. Betul sekali. Jangan lupa kirimkan tugas hari ini dalam bentuk video ke bu guru masing-masing. Bisa anak-anak hebat? Nah, sebelum Butuin mengakhiri pembelajaran ini, Butuin ingin berpesan sesuatu. Anak-anak, kita harus bangga menjadi anak TK Bina Kasih dengan selalu mengasihi dan berbuat baik dimanapun dan kapanpun kita berada, anak-anak. Wah, bisa ya tentunya. Iya, karena aku anak TK Bina Kasih. Semuanya hebat. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap yang baik ya, seperti ini. Sudah siap? Oke, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ilmu yang sudah kami dapatkan hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay. Tepuk tangan untuk kita semua karena anak-anak belajar sangat hebat hari ini. Yeay. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dengan baik. Jumpa lagi di video pembelajaran yang berikutnya. Tetap sehat dan semangat. Terima kasih, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye-bye. Nah, udah tahu kan siapa saja yang bisa disebut dengan warga sekolah kita, Janji? Sudah tahu nih, ternyata papa, mama, adik, kakek, nenek warga RT 5 bukan termasuk warga Bina Kasih. Meme juga baru tahu. Keren sekali. Keren Hebat sekali ya pembelajaran hari ini ya, Mea. Betul, kita jadi tahu ya, jadi semakin Pintar.